apa akan diminta karena udah ditanggung oleh Kemendagri. Lalu yang hebatnya dulu IPDN ini 100% pegawai negeri. Jadi ada beberapa kedinasan juga yang biaya pendidikannya nggak ditanggung sepenuhnya oleh kementerian tersebut dan tidak sepenuhnya juga jadi pegawai. Dan alhamdulillahnya kalau di IPDN itu sendiri, alhamdulillah biaya pendidikan sama biaya sama setelah kita tamat itu udah ditanggung, bahkan baju kita pun dikasih tiap 1 tahun itu 2 kali atau sekali dikasih kita pakaian, sepatu. Malah dulu di angkatan abang, di zaman abang ada uang saku. Uang saku? Iya. Walaupun cuma 250 itu tak per bulan, tapi kan untuk semua udah ditanggung makan, nginap, asrama. Kayak uang cuma-cuma aja gitu. Cuma-cuma. Aku mau nanya dulu nih Bang, suka dukanya di kedinasan IPDN ini apa Bang? Berapa? Yang selama Abang rasain nih jadi praja. Jadi dukanya tuh yang pertama dianggap sombong kita ya. Nah, karena gini, kalau kita dianggap pakai baju kedinasan, terus kesannya kalau orang luar menganggap kita selalu menunjukkan baju dinas kita, padahal dalam peraturannya itu wajib. Karena kalau misalnya kita ketahuan kita nggak menggunakan baju dinas itu, ada konsekuensinya seperti botak, kita jadi tugas bantuan operasional, itulah jadi ngapai sampah dan sebagainya lah, dan kita pakai ransel kalau nggak salah 10-15 kilo beratnya. Itu pun waktunya kalau nggak 2 minggu sampai sebulan. Nah, makanya itu kadang orang menganggap kok kenapa selalu pakai baju dinas, padahal itu konsekuensinya. Yang kedua dukanya juga, kita kan jauh juga dari orang tua. Abang di tahun pertama tuh jujur aja abang mau mengundurkan diri sebenarnya, mau mengalihkan, karena jujur aja waktu itu kan kami mau kuliah gunakan HP. Di sisi lain pendidikan di sana juga lumayan berat lah kan, walaupun semi militer. Jadi membuat kita juga yang udah dipenuhi atau biasanya sehari-hari udah bebas di sana karena ada senior, buat kita jadi biasalah. Kalau jadi kita harus mesti mengikuti peraturan itu yang jadi pengasah awal-awal bagaimana mengubah sifat kita yang tadinya orang biasa dan menjadi pelajar kan agak lumayan apalah bahasa. Kalau untuk sukanya ya alhamdulillah lah, nama keluarga juga jadi naik ya alhamdulillah. Itu juga lah yang buat abang nilai plus lah, bagaimana yang dulunya kan kami jujur aja abang waktu 2016 tuh karena abang sama abangnya abang nganggur ya, sempat lah jadi bahan cerita di keluarga besar kan. Alhamdulillah setelah kami lulus alhamdulillah diangkat jadi nama tua, dan di sisi lain juga udah bekerja. Karena jujur aja di zaman sekarang ini susah kali mencari pekerjaan. Adalah beberapa kawan abang yang udah lulus kuliah kan kadang belum tahu mau melanjutkan kemana. Kalau di IPDN sendiri kan langsung kerja, langsung pengangkatan. Mungkin kalau abang dulu nggak masuk IPDN nggak tahu mau kerja apa nih kan. Itulah alhamdulillah kali lah, Allah luar biasa bisa abang alhamdulillah kerja dan nggak perlu lagi nyari kan. Itu yang nilai plusnya. Oke. Sudah. Ada lagi Bang? Mungkin sukanya sebenarnya banyak, karena 4 tahun itu pendidikan abang bisa juga ke abang dulu kan tingkat 2 di NTB. Jadi kalau abang jelaskan sebelumnya, untuk IPDN sendiri itu ada 7 kampus. Ada di NTB, khususnya di Lombok Tengah, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Barat, di Sumatera Barat, di Papua, di Jakarta, sama di IPDN Jatinangor sendiri.
Jadi khusus jurusan abang politik pemerintahan itu di NTB waktu itu. Jadi kalau mungkin abang nggak di PDN nggak tahu abang gimana Lombok itu ya kan, bagaimana keindahannya, sendiri bagaimana. Jadi dari situ abang bisa juga jalan-jalan, bisa juga keluar di atau Medan ini ya kan. Main ke mana tuh bang? Kalau bang main ke Sendiri banyak lah, pantai apa? banyak lah, pantai Pinya, Iya. terus ke Sendiri, terus Jadi juga nggak? Jadi nggak? Rinjani belum sempat oke itu Terus ya kan. sempat ya. Di sisi lain juga bisa juga singgah ke Bali karena kan juga dekat. Iya dekat. Terus ke NTT karena kan kami ada praktek lapangan juga dulu. Praktek lapangannya di NTT. Nggak lapan baju. Belum sempat waktu itu di Malaka. Ya, jadi karena kayak gitu kan itu udah gratis juga ya kan. Praktek lapangan di NTT ditanggung juga. Jadi apa ngerasa luar biasa juga lah, bagaimana bisa juga merasakan hal-hal kayak juga di tingkat 3 kembali lagi ke Jatinangor, bagaimana suasana Bandung, Jakarta. Kalau mungkin kalau abang di Binjai atau Medan aja nggak bisa merasakan suasana di luar itu. Luar Jawa ya. Nah, Itu tingkat satunya ada bang? tingkat 1 di Jatinangor. Di Jatinangor juga masih? Tingkat 2, tingkat 3 mulai dibagi. Oh iya. Nah di tingkat 4 inilah semua balik, sama ada juga yang di Cilanda karena untuk khusus di Jatinangor itu di 4 semua. Kalau di Cilanda itu S1 sama ada yang kelas bilingual. Jadi itulah yang bisa abang rasakan. Sebenarnya banyak kali sukanya kalau kita jelaskan sini sampai pagi pun apa ya. Dibanding dengan kedinasan lain, IPDN ini untuk kedinasan beberapa yang ada non polbid sama polbidnya sama mandiri, IPDN ini sendiri nggak ada kayak gitunya. Karena semua 100% pasti insya Allah pegawai. Pegawai ya. Iya. Benar-benar. Oke, ada nggak dari abang trik dan tips untuk teman-teman yang mau masuk ke dinasan IPDN tahun ini ataupun tahun depan nanti ya bang? Kira-kira apa bang trik? Jadi kalau untuk tips ya, karena tahun abang melihat tahun ini aja ada 50.000 lebih yang masuk IPDN. Dan nilai yang paling rendah itu kalau nggak salah 420-an berapa gitu. Udah nilainya udah makin tinggi. Dari zaman abang nilai paling rendah itu kalau nggak salah 323, udah lebih dari 100. Nah, jadi untuk tipsnya sebagai pengalaman juga, yang pertama kita bagaimana kuatkan dulu TKD kita. Kuatkan TKD, teknik kemampuan dasar bang. Tes kemampuan dasar yang terdiri TIU, wawasan kebangsaan, matematika dasar, pokoknya itu kuasai semua. Lalu setelah itu kita juga jaga kesehatan kan, karena contoh juga banyak juga di PDN jatuh di kesehatan. Dan di sisi lain juga setelah kesehatan kita persiapkan dulu psikotes, fisik, dan wawancara. Dan jangan lupa juga kita nazar, karena jujur aja selama perjalanan hidup abang banyak abang melakukan nazar. Misalnya pingin A, kalau misalnya tergabul abang kayak gini, itu banyak tergabul. Jadi jujur aja waktu itu abang mau masuk IPDN, abang nazar untuk ngasih makan tukang beca. Oh, nazarnya ngasih makan tukang beca. Beca. Berapa tukang beca? 20 kemarin. Iya. Nazar ya? 20 tukang beca. Alhamdulillah karena lulus setelah pulang kerja abang datang ke tukang beca. Jadi abang merasa begitu juga ketika lulus ngajar, ada syukur juga di rumah. Dan ini kalau misalnya penempatan juga kan udah dekat, ada nazar. Jadi abang merasa berkat nazar itu loh, berkat Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa terima kasih juga kita kepada Allah kan, karena udah memenuhi keinginan kita. Terus kita juga jangan melawan juga orang tua. Jujur aja abang melihat kawan-kawan abang yang sekiranya
nggak patuh kepada orang tua, ada aja balanya, ada aja rezeki atau masalah yang nggak kita duga-duga. Jadi walaupun orang tua kita menentang, kita pelan-pelan kita jelaskan. Itu juga lah yang merasa buat orang juga lulus, karena jujur kalau nggak ada orang tua juga waktu itu menyiapkan berkas dan sebagainya nggak akan mungkin lulus ya kan. Oke lah, itu jadi bang tips dan triknya bang. Itu aja lah. Oke. Coba kasih dulu satu semester bang. Jadi bagi adik-adikku atau calon juniorku nanti ya kan, mana tahu tahun depan kan udah IPDN 33 Ya. jadi untuk adik-adik yang mungkin di tahun pertama gagal, jangan mungkin itu bukan jalannya, karena banyak juga di angkatan abang itu udah umur terakhir, bahkan ada dari Sumut dia udah semester 7 di pertanian di USU karena lulus IPDN ditinggalkan pertanian itu. Jadi abang nyampaikan ke adik-adik juga, jangan patah semangat kalau di tahun pertama atau kedua belum rezekinya, mungkin di tahun selanjutnya bisa lulus, atau di kalaupun misalnya nggak lulus di IPDN mungkin ada jalannya yang lebih baik, karena nggak semuanya harus harus jalannya di IPDN. Bahkan dulu pun aku nggak punya masuk IPDN, mungkin mau jalannya begitu juga nanti dengan adik-adik. Walaupun sudah dites beberapa kali tapi tetap udah lulus juga, tes juga yang lain, jangan hanya satu aja, karena banyak jalan yang kita sangka-sangka ke depannya. Bahkan orang yang kita anggap baju dinas sekarang itu belum tentu lebih sukses ke depannya, karena banyak juga kalau jadi pengusaha luar biasa. Dulunya tes beberapa kali tes kedinasan nggak lulus, tapi sekarang udah jadi pengusaha muda ya kan. Iya. Itu maksudnya tetap kita coba, dan juga kita kesempatan yang lain kita biarkan, jangan satu jalan. Ya. Oke, itu teman-teman closing statement dari Bang Hari. Jangan pernah kecewa dengan usaha yang pertama, silakan coba lagi karena banyak jalan menuju Roma, begitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Ya semua orang nggak harus di PDN enggak gitu. Mungkin ada yang nanti jadi manajer perkebunan, ada yang nanti jadi pengusaha besar, ada yang nanti jadi politikus. Ya memang kalau untuk membuka awal sebuah perjalanan, ya silahkan begitu. Memang kalau mau coba lagi silahkan. Cuman cari pengalaman itu boleh. Cari dia pengalaman sebanyak-banyaknya. Soalnya sekarang dunia pekerjaan bukan butuh orang pintar, tapi butuh orang yang banyak pengalaman. Gitu Bang ya. Terus banyak yang berusaha juga kan. Iya. Apalagi sekarang kita untuk dunia pekerjaan sudah semakin sulit Bang, karena memang banyaknya perkembangan. Satu lagi yang mau sampaikan ya, bukan berarti yang duduk di sini itu lebih hebat yang nonton. Iya. Nah jadi jangan abang ada merasa dikit pun paling hebat daripada yang nonton. Ini semata-mata karena berbagi pengalaman selama perjalanan hidupnya, itu yang memang masalah. Oke teman-teman, karena udah segmen terakhir, jadi kalau teman-teman suka video ini silahkan like, comment, share, and subscribe YouTube ini, dan jangan lupa follow Instagram Bang Hari. Bang? Nanti ditulis saja di bionya. Di bio ya, oke. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat Instagram Bang Hari di bioku, kita taruh di postingan aja nanti, di postingan video. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Hari yang udah mau mampir di podcast aku. Oke, untuk kedepannya semoga kita sehat-sehat. Semoga kita dapat ketemu kembali dengan cerita yang baru. Makin sukses. Amin. Gitu, sukses juga buat Bang Hari untuk kedepannya. Oke, see you. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.